Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan kita, serta Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan karunia, nikmat dan rezekinya kepada hamba. Maka wajiblah atas kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini adalah fardun ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Dan ini adalah ibadah yang paling utama sesudah ibadah fardu bagi seorang hamba, supaya dia bisa mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Dan ilmu adalah cahaya serta akan memudahkan langkah kaki seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat menuntut ilmu adalah tanda dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya afwan karena telat sedikit. Insyaallah taala ini temanya tentang apa, Bu ya? Temanya kita tentang apa ini? Gantikan rutin atau tematik, Bu? Tematik ya. Bebas aja ya. Yang penting nanti ada tanya jawab, mungkin ada muqaddimah dulu. Ibu-ibu sekalian rahimani wa iyyakunna, insyaallah taala kita akan membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan prinsip rezeki di dalam Islam. Beberapa prinsip rezeki di dalam Islam. Tentang bagaimana Islam memandang rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana seorang muslim memperlakukannya secara tepat. Yang pertama adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah, bahwa Allah taala Maha tahu segala-galanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menciptakan semuanya. Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, maha berkehendak. Kemudian pengetahuan, kehendak, dan apa yang Allah Ta'ala tentukan tadi, Allah Ta'ala tulis di lauh mahfuz. Dan di antara hal yang telah Allah Ta'ala takdirkan, yang wajib kita imani sebagai seorang hamba, sebagai rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satu poinnya adalah beriman bahwa Allah taala telah menentukan ajal dan rezeki seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahwa Allah taala telah menulis takdir setiap hamba 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian dalam hadis yang lain, Al-Arba'in An-Nawawiyah, setelah janin berusia 4 bulan atau 120 hari, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tadi, kemudian mencatat ketentuannya bikatbi rizkihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Maka ditulis tentang amalnya, tentang rezekinya, tentang nasibnya kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang muslim, dia beriman bahwa rezeki dia itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzul jaddi minkal jaddu. Dan ini sebetulnya menumbuhkan dalam hati seorang muslim ketenangan dan optimis.
Oh, alhamdulillah, rezeki saya telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian dia merasa tenang dan optimis. Kewajiban dia hanyalah berusaha sesuai dengan jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki kalian dan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Jadi rezeki kita itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan seorang muslim yang sempurna adalah dia lebih meyakini rezeki yang ada dalam takdir dia yang masih dalam genggaman Allah Ta'ala itu lebih dia yakini atau minimal sama dengan rezeki yang ada di saldo rekening dia. Perhatikan ibu-ibu, patokan yang bagus apakah kita sudah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam bab rezeki adalah bahwa kita yakin semua rezeki yang Allah Ta'ala tulis kepada kita pasti kita dapatkan, pasti, gak mungkin enggak. Dan keyakinan kita terhadap rezeki yang Allah Ta'ala sudah tulis tapi belum kita terima itu sama dengan keyakinan kita terhadap rezeki atau tabungan yang ada di mana tadi? Saldo rekening kita. Misalkan ibu-ibu dalam takdirnya nanti dapat uang 100 juta. Atau jangan tanggung-tanggung sekalian. Berapa ibu-ibu? Kalau ngomong kan gratis aja kalau doa. Gak usah tanggung-tanggung ya. Misalkan 1M misalkan atau berapa. Keyakinan kita dalam takdir kita. Nah, di saldo kita ada 1 juta. Ibu-ibu lebih yakin mana? Yakin yang belum sampai kepada kita ataukah yang sudah ada di saldo rekening kita? Kalau kita yakin yang sama, berarti kita alhamdulillah sudah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam bab rezeki. Sebab yang di saldo kita pun belum tentu kita bisa gunakan, sama semua. Sama semua. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat-ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi kecuali Allah taala yang menjamin rezekinya. Allah Ta'ala yang menjamin rezeki semua binatang dan hewan, apalagi kalau itu adalah manusia. Kalau Allah Ta'ala menjamin rezeki kita saat kita di rahim ibu kita, padahal kita tidak ada daya dan upaya, hanya tergantung ya dari pasokan oksigen dan makanan di rahim ibu kita. Apalagi kalau kita sudah dilahirkan ke dunia, bisa melakukan berbagai macam hal. Dan di dalam Islam telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna rizqa ashaddu talaban minal maut. Sesungguhnya rezeki itu lebih cepat mendatangi kalian daripada kematian. Kita ini kan didatangi dua hal, akan didatangi dua hal. Rezeki, yang kedua adalah ajal. Mana yang lebih duluan dan lebih cepat, Bu? Rezeki kah, ajal kah? Kalau ada perlombaan, rezeki. Kalau ada perlombaan antara kematian, ajal sama rezeki kita, maka yang lebih cepat adalah rezeki kita. Wa innal abada, sesungguhnya seorang hamba dia tidak akan meninggal hatta yastawfiya,
hatta yastawfa rizquhu alladhi qaddaralah. Seorang hamba tidak akan meninggal sampai semua rezeki yang telah dicatat telah penuh sempurna dia telah dapatkan. Jadi tenang saja sebetulnya. Kalau kita sudah ditakdirkan tapi belum kita dapatkan, ada waktunya. Dan Allah Ta'ala lebih tahu tentang kondisi seorang hamba. Seandainya kami luaskan rezeki seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la bagau fil ard, mereka akan lupa diri dan menjadi sombong. Seandainya semuanya kaya, maka walakin, akan tetapi kami berikan rezeki sesuai kadarnya masing-masing. Maka setelah mengucapkan alhamdulillah, kalau ibu-ibu tiba-tiba dapat rezeki banyak tanpa disangka, ya kita juga hati-hati. Bisa jadi sesudah alhamdulillah inna lillah. Dulu ada tetangga tiba-tiba kaya dapat rezeki banyak, tahu-tahu setelah itu meninggal, Bu. Ada seorang nenek habis jual tanah 30 miliar dapat uang, kaget meninggal di Batakkan. Jadi lihat uang meninggal, Bu. Saking kagetnya dia, jantungnya nggak tahan. Kemudian waktu itu saya temukan di seberang sana Penajam EKN, ada seorang anak muda jadi gila, Bu. Tiba-tiba kesadarannya, kewarasannya hilang ketika menerima pembayaran tanah 4 miliar. Kaget, shock, otaknya langsung gak fungsi lagi. Itu bukannya alhamdulillah, tapi innalillah. Seperti itu. Jadi ini bagian daripada iman, dan ini melahirkan ketenangan. Seperti itu. Makanya optimis dan beriman kepada takdir ini bukan sebaliknya atau pesimis. Makanya dosa paling besar di dalam Islam adalah pesimis, apalagi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai bunuh diri. Itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua prinsipnya, di dalam Islam itu yang penting halal. Gak masalah banyak, yang penting halal, daripada sedikit tapi diharamkan. Ibu-ibu milih mana? Yang banyak halal dengan yang sedikit tapi diharamkan. Milih mana, Bu? Yang banyak pasti. Kemudian saya balik, kalau yang banyak tapi diharamkan, yang sedikit secuil tapi halal. Yakin gak, Bu? Milih yang mana, Bu? Ya, itu pilihan yang pertama, ideal. Tapi yang demikian seakan mustahil. Kebanyakannya itu halal tapi sedikit. Diharamkan memang tapi banyak. Di sini ujian keimanan. Di sini ujian keimanan. Dan salah satu tanda hari kiamat adalah la taqumu sa'atu hatta la yubali al-mar'u bimalihi ahalalun am haramun. Salah satu tanda hari kiamat adalah seorang muslim sudah enggak peduli lagi ini hartanya halal atau diharamkan. Yang diharamkan saja sulit, Ustadz, apalagi yang dihalalkan. Seperti itu. Makanya Rasulullah SAW menekankan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala itu baik dan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, jadi nggak boleh seseorang melakukan aktivitas kerja atau bisnis yang diharamkan, kemudian dia infak sesudah itu, supaya
tes. Oh ya, supaya dia bisa mensucikan harta dia. Jadi yang diharamkan tidak bisa disucikan dengan infak. Sekali lagi, yang diharamkan, jelas-jelas diharamkan, tidak bisa disucikan dengan infak atau zakat. Iya, dulu di zaman dulu kan ada istilah kilo 17 Bu ya. Dan ternyata mereka itu rajin berinfak, katanya untuk ngurangin dosa. Ya, tetap kita katakan yang demikian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi halal penting. Dan para wanita atau istri-istri solehah di zaman dulu, kalau suaminya akan berangkat mencari maisha, bekerja, istrinya mengingatkan kepada para suami, wahai suamiku, kami tahan untuk menahan kelaparan, tapi kami tidak tahan terhadap panasnya api neraka. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, carilah yang halal dan tinggalkan yang diharamkan. Ternyata pola hidup dan sikap seorang istri kepada suaminya mempengaruhi cara suaminya mencari rezeki. Kalau istrinya nuntut di luar batas kemampuan suami, atau gaya hidupnya melebihi outcome-nya, melebihi income-nya, maka biasanya suaminya bisa jadi gelap mata. Yang halal diambil, yang diharamkan juga diembat. Nah, maka istri yang solehah itu sering atau sesekali mengingatkan suaminya. Ingatkan suaminya, cari yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Sudah pernah nggak ingatkan, Bu? Kalau belum, pas pulang ingatkan. Ya, seperti itu. Adapun yang ketiga, dari sudut penggunaan pembelanjaan harta, Islam membagi 3 prioritas. Prioritas yang pertama adalah daruriyat, hal yang sifatnya mesti dibelanjakan untuk sandang, pangan, dan papan. Kemudian kesehatan dan pendidikan. Ini disebut dengan daruriyat, hal yang wajib dipenuhi. Hal yang sifatnya emergensi harus dipenuhi. Apa tadi, Bu? Sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Adapun yang kedua adalah hajiyat, hal yang dibutuhkan. Maksudnya kalau terpenuhi, hidup menjadi lebih tenang dan nyaman. Hidup menjadi lebih tenang. Hidup menjadi lebih tenang. Hajiyat ini misalkan kalau daruriyat itu rumah misalkan tipe 36. Kemudian dia mampu, hajiyat ini dia kembangkan. Katakanlah jadi tipe 45, 60. Itu hajiyat. Kebutuhan yang memudahkan hidup kita. Hidup kita lebih tenang, lebih lapang. Prioritas yang ketiga, baru kemudian hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting, disebut dengan tahsiniyat. Contohnya healing, jalan-jalan, kemudian beli benda-benda yang tidak begitu dibutuhkan, tetapi itu menambah kemudahan hidup dan kenyamanan. Jadi yang pertama tadi daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Tidak boleh seseorang fokus di tahsiniyat sebelum hajiyat.
Sebelum hajiyat maka dia fokus untuk daruriyat, seperti itu. Adapun yang berikutnya, ada beberapa sifat yang ditekankan dalam hubungan seorang hamba muslim dengan rezeki. Sifat mental yang wajib kita miliki. Tadi pertama sudah kita dahulukan, yaitu percaya bahwa rezeki itu adalah bagian daripada takdir Allah. Kemudian sikap mental yang kedua adalah dia bersabar jikalau mengalami kesulitan. Ya, dia bersabar ketika mengalami kesulitan, kepailitan, rezeki yang lagi sedikit, adanya musibah dalam harta. Dia harus punya mental bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang dulu usaha tambak udang, sudah terbayang panen besok 200 juta, sudah terbayang akan apa yang dibeli. Pagi-pagi datang ke tambak, tahu-taunya sudah ada yang panen duluan. Ya, habis itu jantungnya nggak kuat juga, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Nah, kalau orang bersabar kan, qaddarallahu ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Niscaya Allah Ta'ala akan ganti. Jadi hadis ini, kalau ada musibah cepat-cepat baca. Kata Rasulullah SAW, pasti akan Allah Ta'ala ganti. Ya, ini sehubungan ya dengan hadis ketiga meninggalnya ibu ada yang ingat? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya, ketika Ummu Salamah kalau nggak salah ya kan, meninggal suaminya, kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW takziah, ucapkanlah doa ini. Maka Ummu Salamah berkata, siapa lagi yang lebih baik daripada suamiku? Ternyata itu adalah Rasulullah SAW. Tapi jangan kelamaan bacanya. Sudah seminggu baru baca, langsung itu akan diganti biasanya. Dan itu banyak dirasakan oleh kaum muslimin. Kalau belum hafal, lihat lagi doanya, kemudian dihafal. Kalau ada musibah apapun, langsung bu. Musibah yang besar maupun musibah yang kecil, langsung, dan insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Adapun sifat mental yang berikutnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mendapatkan rezeki. Jadi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah al-qanaah, merasa cukup. Merasa cukup. Ada wanti-wanti dari Rasulullah SAW bahwa lau kana labni adama wadiyan min dhahab, seandainya anak Adam mempunyai satu lembah daripada emas, dia tidak akan pernah puas kecuali memiliki lembah emas yang kedua. Dan ini adalah sifat yang harus dijauhi. Ya. Gak pernah merasa puas, walaupun memang begitu sifat dasar manusia. Laisal ghina, kata Rasulullah SAW, bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyaknya harta. Laisal ghina ginal arab, bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset di mana-mana. Walakinnal ghina ginal qalb, yang dimaksud orang kaya adalah hatinya merasa kaya. Biarlah kita saldonya sedikit, yang penting hati kita merasa
kaya daripada banyak tapi merasa miskin. Ibu-ibu milih mana, Bu? Ada orang kaya tapi merasa dia paling miskin. Dengan pas-pasan tapi kita merasa paling kaya. Milih yang mana, Bu? Milih pas-pasan tapi hati kita merasa kaya. Tapi ini pilihan yang sulit. Yang enak itu kan ya kaya kemudian merasa kaya gitu ya, seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah sifat yang berikutnya tulul amal. Tulul amal. Tidak boleh kita panjang angan-angan. Tidak boleh panjang angan-angan. Sifat yang berikutnya adalah cinta harta. Harta itu dimiliki di tangan, tidak untuk digalaukan dalam hati. Jadi harta itu nggak usah dipikirkan, Bu. Yang penting kita pegang. Daripada nggak dipegang, tapi hatinya selalu galau. Siapakah orang yang zuhud? Ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Zuhud itu orang yang tidak cinta harta. Dia fokus untuk amalan akhirat, ibadah. Siapakah orang yang zuhud? Kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang zuhud adalah orang yang tidak cinta dunia walaupun hartanya banyak. Daripada orang yang hartanya sedikit tapi senantiasa cinta dunia. Jadi belum tentu orang kaya itu tidak zuhud. Bisa jadi orang kaya kalau dia berilmu lebih zuhud daripada orang miskin. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jikalau kita bisa berusaha dan memilih sesuai sifat dasar manusia, maka kita harus berusaha untuk menjadi mampu. Ya, jadi wajib berusaha, terutama bagi kaum bapak-bapak laki-laki. Dalam Islam menekankan kemampuan, kemandirian secara ekonomi. Makanya Rasulullah SAW salah satu doanya apa, ibu-ibu? Allahumma inni a'udzubika minal faqri wa dhillah. Ya Allah, aku berlindung daripada kemiskinan dan kehinaan. Jadi Rasulullah SAW berlindung kalau bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Islam mewanti-wanti tentang hutang. Ya, pentingnya seorang muslim berhati-hati terhadap hutang. Hukum asalnya hutang dibolehkan jikalau dibutuhkan. Ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah berhutang beberapa kali kepada Jabir bin Abdullah, kemudian kepada seorang Yahudi. Beliau menggadaikan baju besi untuk makanan gandum di akhir hidup beliau. Aisyah menceritakan dalam hadisnya adalah Rasulullah SAW wafat, baju beliau tergadai pada seorang Yahudi karena beliau sangat butuh akan gandum. Seperti itu. Jadi boleh hutang tetapi yakin bisa melunasi, dan itu ada adab-adabnya tersendiri. Yang berikutnya, Islam juga menekankan tentang investasi. Investasi dalam Islam, yang pertama dunia, yang kedua adalah akhirat. Jadi ada investasi dunia, ada investasi akhirat. Investasi akhirat itu sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah dan yang lainnya, ketika meninggal seorang anak manusia terputuslah semua amalnya kecuali sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh. Al-waladus salihu min kasbi abi.
anak soleh itu adalah investasi orang tuanya. Jadi kita ditekankan untuk investasi akhirat, demikian juga investasi dunia, sebab manusia itu ada masa produktif, ada masa tidak produktif. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, ada saat kalian sehat, ada saat kalian sakit. Kalian hidup, ada saat lain kalian wafat. Kalian kaya, ada saat lain kalian sempit. Kalian muda, ada saat kalian akan tua. Kalian sedang senggang waktu, ada saat kalian sangat sibuk. Maka seorang muslim yang baik mengamankan itu maksudnya dia meminimalisir risiko sudah saat tidak produktif. Risiko yang dimaksud adalah sakit, kemudian PHK atau pilot atau pensiun, atau meninggalnya kepala rumah tangga. Jadi dalam satu rumah tangga ibu-ibu itu harus membuat semacam permodelan. Contoh, saat ini alhamdulillah anak-anak bisa sekolah, bisa makan, bisa kesehatan, pendidikan. Kemudian di list risiko yang mungkin terjadi di masa akan depan apa saja sih? Misalkan adanya keluarga yang sakit walaupun sudah ada BPJS. Yang lain misalkan kalau kepala rumah tangga PHK atau usahanya tidak sebagaimana yang diharapkan. Risiko yang lain misalkan kalau kepala rumah tangga yang bekerja pensiun. Nah, ini semuanya dibuat ya permodelan, kemudian dicarikan solusinya secara dini. Ya, itulah pentingnya apa yang disebut dengan investasi tadi. Poin yang terakhir adalah Islam menekankan tidak boleh lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran, atau minimal sama. Yang bahaya adalah kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu bahaya. Pengeluaran itu dibedakan. Ada namanya kebutuhan, ada namanya keinginan. Ada namanya kebutuhan, ada namanya keinginan. Ada need, ada wants. Ada yang betul-betul dibutuhkan dan ada hanya sekedar diinginkan. Makanya saat ini kan lagi viral gaya hidup namanya frugal. Frugal itu maksudnya gaya hidup hemat, mengutamakan fungsional. Ya, kalau bisa makan di rumah, ngapain makan di luar, di restoran. Seperti itu. Contohnya misalkan kalau tidak dibutuhkan fungsinya tidak perlu dibeli. Contohnya yang lain, fungsi yang baik dan waktu yang lama walaupun mahal itu lebih dipilih daripada murah tapi langsung rusak contohnya. Kemudian mengumpulkan recehan, penghargaan terhadap uang, recehan juga dikumpulin. Kemudian mengajarkan anak, terutama anak laki-laki. Jadi dalam Islam beda Bu, pendidikan anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki itu ada penekanan selain ilmu keagamaan, yaitu tentang tanggung jawab, responsibility, dan juga untuk bisa mencari rezeki. Sebab kan anak laki-laki ini calon kepala rumah tangga. Mungkin ibu-ibu nanya, Ustadz,
usia berapa sih anak laki-laki itu harusnya idealnya telah mandiri secara finansial? Kita lihat zaman sahabat itu Amr bin As itu dinikahkan bapaknya usia 12 tahun. Maka Amr bin As ini punya anak Abdullah bin As. Rentang beda usia hanya 12 tahun, kayak kakak dan adik. Saat itu Abdullah bin Amr bin As sudah mandiri secara finansial, walaupun masih dibantu. Anggaplah misalkan usia balik paling maksimal paling lambat berapa tahun ibu-ibu? 15 tahun ya. Kemudian paling lambat usia nikah berapa? Laki-laki idealnya 25. Nah, 25. Kata Imam Ahmad, laki-laki kalau 25 belum nikah itu sudah telat. Tapi musibahnya saat ini banyak laki-laki yang menunda nikah sampai usia 35, 40. Yang sudah nikah pun gak pengen punya anak. Nah, itu musibah lagi. Gak pengen punya anak, katanya seperti itu. Itu lagi ngetren katanya, supaya gak repot, gak capek. Ini bertentangan dengan Islam. Nah, tadi berarti idealnya seorang anak laki-laki itu sudah dilatih, sudah punya mindset untuk mandiri secara finansial dari sejak usia 15 dan maksimal usia 25 sebelum menikah. Tapi kadang-kadang kan gak efektif di tempat kita ini, Bu. SD berapa tahun? 6. SMP berapa tahun? Lulus SD usia berapa bisa, Bu? Anak-anak kita itu 12. Tambah SMP 3 tahun 15. Tambah SMA 3 tahun berapa? 18. Gak naik kelas 1 tahun 19. Habis itu nggak lulus ujian masuk ke universitas 1 tahun 20. Habis itu kuliah 4 tahun paling cepat. Usia 25 baru lulus kuliah, masih ngandalin orang tua. Nikah pun juga orang tua. Pas punya anak ngandalin orang tua lagi. Nah, jadi memang ibu-ibu bagusnya anak kita itu sejak usia SMP mulai dikenalkan, nak, kamu nanti jadi kepala rumah tangga. Nak, kamu harus mulai ada usaha kecil-kecilan. Nak, kamu seperti ini, seperti itu. Nak, pentingnya investasi, pentingnya berhemat, pentingnya tanggung jawab. Seperti itu. Maksimal usia 25. Bisa dilatih, diedukasi, kemudian dikasih modal kecil-kecilan tanpa mengesampingkan belajar. Belajar kita itu nggak efektif, Bu. Sebagian negara ASEAN itu SD-nya ada yang 5 tahun. SMP-nya ada yang hanya 2 tahun. SMA-nya ada yang 2 tahun. Sudah kalah berapa tahun kita dalam dunia kerja, Bu? Sudah kalah 2 sampai 3 tahun. Nah, ini singkat mukaddimah saja tentang beberapa prinsip rezeki di dalam Islam. Sampai di sini kita perbanyak tanya jawab saja, Ibu silahkan tafadhalna, dan pertanyaan bebas saja tentang hukum boleh juga. Ini hanya sekedar mukaddimah tematik, sebab saya juga tadi agak bingung bahas apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja bermanfaat. Silahkan Ibu-ibu. Iya. Jadi yang meminjam uang untuk beli mobil bapak gitu misalkan, Bu ya. Tapi rekening, butuh rekening apa tadi, untuk apa? Ya, mungkin pertanyaannya kenapa beliau nggak buka rekening sendiri ya?
Ya sebetulnya rekening nggak masalah sih, beberapa rekening di satu pribadi kan. Pada kasus yang lain kebanyakan karena sudah ada blacklist, misalkan contoh kredit macet, sehingga pengajuan kredit tidak bisa atas nama yang berkepentingan, sehingga dia menggunakan asnem sebagai nama saja, minta keluarganya untuk buka rekening dan mengajukan atas nama keluarganya, padahal dia yang membutuhkan misalkan. Itu pada kasus kebanyakan yang lain. Kalau cuma sekedar buka rekening, kemudian dinonaktifkan bunganya atau tidak diambil, maka sebagian ada yang memberikan keringanan hukum. Misalkan seorang pebisnis, pedagang, menerima transfer dari berbagai macam, dan untuk kemudahan, selama saldonya dia nolkan, tidak sampai ada bagi hasil, ya, atau kalau ada bunganya dia tidak sampai ada bunga, kemudian atau ada bunganya dia nonaktifkan, maka dari sudut itu masih tidak masalah menurut sebagian dan ringan masalahnya. Tapi kalau digunakan sebagai persyaratan untuk pengajuan pinjaman riba, maka menjadi hukumnya diharamkan. Ya, semoga saja dimudahkan dan bisa selesai, kemudian tidak lagi. Jadi memang penting bagi kita untuk seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bolehkah kita berdoa supaya meminta kemudahan dalam mencari harta, atau dalam bahasa yang lain minta kaya, minta bebas hutang, minta kaya, dimudahkan dan dimanjakan rezeki? Boleh, tidak masalah. Bahkan ada contoh-contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan doa supaya kita bebas hutang dan berkecukupan. Contohnya yang pertama, Allahumma kfini, ibu sudah hafal, bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal dan kayakan aku dari rezekimu sehingga tidak butuh pada orang lain. Kalau ini dibaca rutin dalam doa, maka hutang-hutang kita akan lunas dan kita akan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Ya, jadi kita yakin, memang harus yakin, Bu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agni bi fadlika amman siwak. Ibu-ibu sudah hafal enggak? Oh, cari nanti, Bu. Banyak kok. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bi fadlika amman siwak. Doa yang kedua adalah Allahumma kthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani, yang diajarkan kepada Anas bin Malik. Ya Allah, banyakkanlah hartaku dan anakku, serta berkahilah aku pada rezeki yang Kau berikan kepadaku. Akhirnya Anas bin Malik itu usianya hampir 100 tahun, anaknya juga banyak, cucunya apalagi sampai 70-an. Ya, usianya 100 tahun, hartanya banyak. Allahumma kthir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Doa yang lain, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasha wa tamna'u man tasha. Irhamni rahmatan min indika tugnini an rahmati man siwaka. Doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, yang dalam zikir pagi petang itu, Bu. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu maknanya juga bagus, dibaca pagi dan petang. Kemudian ada doa yang Rasulullah SAW menjamin kalau diamalkan pasti akan kaya.
Dijamin oleh Rasulullah, Bu. Bayangkan. Diucapkan ketika bangun dari tidur kita di malam hari. Kalau terbangun baca doa ini. Kalau terbangun lagi baca doa ini. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab'i. Ya Allah Tuhan 7 lapis langit wal ardi dan 7 lapis bumi. Wa rabbas sama Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Munzilat tawrati wal injili wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatiha. Antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Antal zahir falaysa fawqaka syai' wa anta al-batin falaysa dunaka syai'. Ikdi anni daina, ya Allah lunasi hutangku, wagnini minal faqri, dan jadikan aku orang yang kaya. Jadi ada hampir 7-8 doa supaya bebas hutang, banyak rezeki, dan menjadi orang yang kaya. Berarti doa minta kekayaan itu hukumnya apa, Bu? Boleh. Nah, tugasnya dihafal, Bu, doa-doa tadi. Pasti insya Allah dikabulkan. Dan itu banyak dirasakan oleh kaum muslimin terbukti. Kalau yang panjang sulit minimal 2 tadi. Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini fadlika aman siwak. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Atau yang ketiga, Allahumma kthir mali wa waladi wa barik li fi ma'tanin. Ya Allah, banyakkanlah hartaku, keturunanku, dan berikanlah berkah pada rezekiku. Ya, silahkan, ada yang lain? Silahkan. Ya, Bu. Ya. Betul. Ya, bagaimana kalau kita dimotivasi membangun aset, investasi macam-macam supaya bebas finansial dengan pasif income. Pendapatan itu ada 2, Bu. Ada active income, ada pasif income. Active income itu kalau kita mau dapat uang, kita harus menukarnya dengan tenaga dan waktu. Kalau kita sakit, nggak bisa bekerja, kita juga nggak dapat income. Itu namanya active income. Passive income itu kita tidur saja, uangnya akan datang. Maka konon dikatakan barang siapa yang tidak bisa mencari jalan supaya tidurnya bangun-bangun dapat uang, itu masih belum bebas finansial. Jadi kalau orang yang paham investasi itu, dia tidur saja bangunnya tahu-tahu dapat uang. Wah, tidur terus dong Ustadz. Enggak juga sih, ya kan? Maksudnya adalah pentingnya passive income. Passive income itu dibangun pelan-pelan dari hasil investasi tadi. Maka itu untuk mengamankan tadi masa tua setelah masa muda, masa sakit setelah masa sehat, atau meninggal setelah sebelumnya hidup di dunia. Jadi itu dengan cara investasi. Dan itu ada bab pembahasan tersendiri, bagaimana sih investasi di dalam Islam. Dan itu penting. Bukan masalah cinta harta, tapi untuk mengamankan. Seseorang statusnya pailit kalau hutangnya lebih banyak daripada aset. Itu definisi pailit, Bu. Contoh misalkan, dalam Islam kan
hal yang diwanti-wanti, jangan sampai seseorang meninggal dalam kondisi mempunyai hutang. Nah, dengan cara membangun aset dan investasi, maka ketika dia meninggal ada hutang, tinggal dilikuidasi asetnya, dijual di bawah harga pasar, akan cepat terjual, kemudian tutup semua hutang oleh ahli warisnya yang melaksanakan. Seperti itu. Lalu Ustadz, kalau kita investasi dan investasi lagi, nanti kalau meninggal kebanyakan hisab, begitu Bu ya? Nanti dihisab di akhirat. Pertama, pastikan halal. Yang kedua, aset tadi sebagian diwakafkan. Ketiga, meninggal dengan wasiat sepertiga. Kalau meninggal itu kan boleh seseorang berwasiat maksimal berapa Bu? 1/3 untuk selain ahli waris. Misalkan ditulis dalam wasiat, kalau saya meninggal lihat semua aset kepemilikan, nah infakkan dan wakafkan 1/3. Kalau masih hidup sih boleh semuanya, tapi kalau meninggal tiba-tiba itu maksimal 1/3. Jadi nggak boleh lupa nulis wasiat 1/3 dari semua harta yang ditinggalkan. Kalau bisa itu diinfakkan di jalan Allah. Makin banyak investasi berarti infak 1/3-nya makin banyak. 1/3 itu berapa persen Bu? 33,33. Lumayan banyak. Kalau asetnya 1 miliar berarti sekitar 333 juta. Ya, seperti itu. Jadi niatnya ke sana di bawahnya. Silakan, ada yang lain? Iya. Iya, jadi ibu-ibu membuka rekening bank konvensional, bank ribawi, itu insya Allah masih ringan dan dibolehkan kalau ada kepentingan dan bukan untuk uangnya itu bukan untuk saving, tabungan ngendon lama di sana sehingga menghasilkan bunga. Kalau lama itu kan akan diputar lagi, seakan-akan kita mendukung adanya aktivitas riba. Jadi kalau buka tabungan syariah, tabungan konvensional tadi hanya untuk masuk dan keluar saja. Saldonya tidak ngendon lama. Seperti itu Bu. Masuk 10 juta, habiskan sisain 100.000, begitu. Yang penting jangan sampai 1 bulan. Makin cepat dihabiskan makin baik. Seperti itu. Nabungnya di bank syariah itu lebih pilihan yang lebih aman. Jadi boleh di bank konvensional hanya untuk keluar masuk, transfer, banking dan lain semacamnya, m-banking. Tidak dijadikan sebagai tabungan saldo lama di sana menetap. Seperti itu. Itu pun lebih hati-hati, kalau ada fasilitas nonaktifkan bunga lebih baik. Bagaimana misalkan seseorang ada harta riba baik dari tabungan dan lain semacamnya, maka cara untuk membersihkannya distribusi untuk pasum. Pasum yang dimaksud adalah bukan masjid. Masjid itu bukan pasum. Fasilitas ibadah. Pasum di sana konotasinya adalah jalan umum, toilet, parit dan yang semacamnya bukan masjid gitu ya. Seperti itu Bu. Ada yang lain silakan.
Silakan Bu. Iya. Iya. Boleh sih, boleh saja, tapi tidak wajib demikian. Yang wajib dizakati itu kan kalau telah sampai haul dan nisabnya, nisab dan haul. Nisab minimal kalau emas 85 gram. Kalau perak itu kurang lebih 590-an gram. Sekitar 16 jutaan. Itu bertahan di tabungan kita selama 1 tahun baru dizakati. Adapun benda elektronik tidak wajib dizakati. Rumah yang ditempati juga tidak wajib dizakati. Kendaraan, motor dan mobil yang dipakai tidak wajib dizakati. Hanya bayar pajak saja. Pajak ini juga memang beda dengan zakat. Silakan satu lagi sebelum kita tutup. Ya. Iya, jadi pembahasan tentang GoFood Bu ya. Tentang GoFood atau Go apa yang lainnya. GoMart kah atau Nah, tentang GoFood itu kan biasanya perusahaan Gojek menjalin kemitraan dengan restoran dan warung makanan, betul Bu ya? Nanti dimasukkan dalam list di aplikasi Gojek. Di aplikasi Gojek di bagian food, makanan. Nah, biasanya Gojek meng-up harga, betul nggak Bu? Daripada kita beli langsung kemudian lewat Gojek, harganya sama atau beda? Di luar tarif pengantaran. Beda, biasanya dia netapkan kalau nggak salah 20% ya. Dari situ dia sudah untung. Yang pertama. Kemudian kita beli GoFood, food lewat Gojek itu kan ada 2 cara. Yang pertama bayarnya nanti, ya kan? Dibeli dulu, habis itu pas kita terima baru kita bayar. Hukum asalnya seperti itu, boleh kalau Gojek tadi dia akad dan posisinya sebagai pedagang. Dia beli, habis itu dia jual. Seperti itu. Menjadi diharamkan kalau posisinya adalah talangan. Si abang Gojeknya nalangin dulu. Karena nalangin maka minta tambahan. Tinggal dilihat sebetulnya perusahaan Gojek itu melihat akad transaksinya itu sebagai transaksi atau itu sebagai talangan dalam ketentuan perusahaannya. Harus dibaca lagi ketentuan perusahaan. Sebetulnya sih bisa halal, tapi abangnya posisinya sebagai membeli dulu, habis itu dijual kembali. 20% tadi itu kebijakan perusahaan dan itu beda lagi. Kemudian yang kedua, kita gunakan dompet wallet kita, GoPay Bu ya. Kalau GoPay kan kadang-kadang ada diskon gitu ya. Nah, itu melihat dan analisanya adalah apakah tabungan kita di GoPay wallet kita itu pinjaman, maksudnya kita naruh duit, akadnya adalah kita lagi minjamin Gojek,
sehingga kita dapat berbagai macam fasilitas diskon yang tidak didapatkan kalau bayar di tempat. Biasa kan kalau GoPay itu banyak kemudahan Bu ya, banyak fasilitas sebab kita deposit dulu gitu Bu ya. Karena deposit seakan-akan naruh duit, akumulasinya Gojek bebas untuk memakai untuk perusahaan, seakan-akan kita ngutangin Gojek, duit kita bebas dipakai. Kecuali kalau deposit tadi akadnya dengan perusahaan adalah Gojek nggak boleh pakai. Nah itu harus dipastikan lagi. Kalau mau pakai GoPay, pas mau pakai baru isi saldo. Kalau mau pakai wallet kita tadi Bu, wallet GoPay kita tadi. Jadi misalkan kita pesan makanan 100.000, pas mau pesan isi dulu baru pesan. Jadi tidak sempat ngendon lama saldo di wallet kita. Bisa dipahami nggak Bu? Kalau pakai seperti itu lebih selamat. Isi GoPay kita saldonya ketiga saat akan dibutuhkan, sehingga tidak ada karena kita nabung lama kemudian kita dapat fasilitas diskon. Kalau gitu masih selamat Bu, daripada ditalangin dulu oleh apa tadi? Oleh abang Gojek, atau kita depositnya lama. Kita deposit katakanlah maksimal berapa Bu? Biasanya 2 juta berbulan-bulan, kemudian kita pakai kadang-kadang. Itu kalau ada keuntungan ditakutkan karena kita deposit kemudian kita dapat fasilitas gitu Bu, makanya diharamkan. Tapi kalau kita ngisi depositnya pas saat akan digunakan tidak lama lagi, maka tidak masalah. Berikutnya juga halal semua fasilitas diskon. Bisa dipahami Bu ya? Nah seperti itu insyaallah. Supaya keluar dari tadi ditalangin, kemudian keluar juga karena deposit lama dapat fasilitas. Yang lebih aman deposit, ketiga akan pesan. Kemudian pilih pembayarannya dari GoPay kita tadi. Iya, seperti itu Bu. Semoga bermanfaat. Sampai di sini mungkin Bu kajian kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikunna jazakunallah. Kita tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.